Saudara-saudara, sebelum kita bersama menerima sapaan sabda, mari kita berdoa. Di tengah kehangatan ibadah Minggu Prapaskah kelima di rumah ini, kami mempersiapkan diri untuk menerima sapaan firman Tuhan yang menguatkan dan mengarahkan, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk membaca, mendengar, dan merenungkan makna firman bagi hidup kami, sehingga yang kami lakukan berkenan kepadamu. Demi Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 45. Injil Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 45 menyatakan kepada kita demikian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa saudara-saudara pernah mengalami situasi yang buruk. Sengaja memang saya mengawali khotbah ini dengan sebuah pertanyaan atau pernyataan bahwa setiap kita tentu pernah mengalami situasi buruk, entah itu sakit, entah itu kecelakaan, entah itu kekecewaan, entah itu kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, sebagian dari kita ketika mengalami situasi yang tidak menyenangkan mungkin memiliki kecenderungan untuk bertanya, mengapa ini bisa terjadi, atau ini salah siapa? Nah, saudara-saudara, saya punya sebuah cerita yang menarik. Pada suatu ketika, seorang teman datang kepada saya, seorang teman dari kecil datang kepada saya, mengatakan situasi yang sedang dihadapinya, yaitu pacarnya, seorang perempuan hamil di luar nikah. Saudara-saudara, tentu kita bisa sepakat bahwa ini adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau seorang hamil sudah menikah, tentu kita akan mengucapkan selamat. Tetapi bagaimana ketika dia belum menikah? Saudara-saudara, ada sebuah pergumulan besar di situ, dan pergumulan itu kemudian menular ke saya karena ternyata teman saya ini meminta saya untuk menemani dia datang kepada orang tua dari perempuan yang adalah kekasihnya itu, menyatakan ada masalah, menyatakan untuk siap bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, ada suasana dilematis. Di satu sisi, dia adalah teman saya. Saya punya keinginan untuk membantu dia, saya punya keinginan supaya dia ditolong, saya punya keinginan supaya dia bisa jadi baik. Tetapi saya harus jujur di dalam hati, merasakan bahwa bocah ini, teman saya ini, dia salah. Teman saya ini sudah berdosa, melakukan pelanggaran, dan pasti ada konsekuensi untuk itu. Saya sudah membayangkan, wah nanti orang tuanya ngamuk, wah nanti orang tuanya marah besar, wah nanti akan ada kata-kata yang mungkin tidak mengenakkan di dalam hati, terucap keluar, dan kemudian bisa menjadikan segala sesuatunya tidak baik. Tapi saudara-saudara, oke, atas nama persahabatan, saya menemani teman saya ini untuk datang kepada orang tua perempuan itu. Kami datang, kami diterima, dan saya memang meminta teman saya ini untuk matur sendiri kepada orang tuanya, dan betul apa yang dibayangkan. Si ibu dari perempuan ini marah besar. Dia ngamuk, dia mengeluarkan kata-kata yang merupakan isi hatinya yang tidak pantas untuk diucapkan di atas mimbar ini. Dia kemudian juga menegur, dia menangis, campur aduk suasananya, bahkan sampai dia ingin menampar anaknya perempuan. Puji Tuhan itu semua tidak terjadi. Tetapi saudara, yang mengusik saya atau yang kemudian menarik perhatian saya justru adalah apa yang diucapkan oleh sang bapak. Si bapak dari perempuan ini menyatakan bahwa betul dia marah, betul dia kecewa, betul dia sakit hati. Tapi dia mengatakan yang sudah terjadi, biarlah itu terjadi. Kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Mari kita berpikir bagaimana supaya ini bisa ditata dengan baik. Saudara-saudara, apa yang diucapkan oleh sang bapak ini memberikan secercah harapan bagi kami bahwa masalah ini bisa selesai. Dan betul, ditemani, didampingi oleh sang bapak, teman saya berdua dengan pacarnya, kemudian mendamatur kepada majelis gereja, mendapatkan pendampingan sampai dengan pertobatan, dan mereka menikah. Dan puji Tuhan, sekarang mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya di tempatnya masing-masing, keluarganya baik, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, masalah memang ada. Tetapi bagaimana pola pikir yang ada di dalam kehidupan manusia itu bisa menuntun manusia untuk menyelesaikan masalah, itulah yang kemudian ingin dibahas pada hari ini. Saudara-saudara, bacaan hari ini mengisahkan peristiwa pasca kematian Lazarus. Kita semua tahu bahwa figur Lazarus tidak jauh dari kehidupan Yesus, karena Lazarus adalah saudara Marta dan Maria. Kita sudah akrab dengan cerita itu. Nah, pada saat ini diceritakan bahwa kematian Lazarus begitu menyentak Marta dan Maria.
Tentu kematian seorang saudara tidak begitu diharapkan atau bahkan tidak diharapkan, karena mereka memiliki pemikiran mengenai Yesus Kristus. Mereka sudah kenal dengan Yesus dan mereka berharap Yesus melakukan sesuatu terkait dengan Lazarus. Nah, saudara-saudara, nampaknya perjumpaan Marta dengan Maria menjadi ajang untuk mengungkapkan unek-unek, gedumel, marah mengenai ketidakhadiran Yesus ketika Lazarus masih sakit dan belum mati. Ada dua kalimat yang senada yang diucapkan oleh Marta dan Maria. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang merupakan paradigma Marta dan Maria masih berada di sekitar masa lalu yang sudah berjalan. Ya, kalau dulu Tuhan hadir, kalau dulu Tuhan begini, kalau dulu begitu, maka situasinya akan berbeda. Nah, saudara-saudara, rupanya mereka masih memendam kekecewaan. Mereka masih memendam dendam, kalau bahasa kasarnya begitu. Tetapi saudara-saudara, rupanya Yesus tidak larut di dalam pertanyaan Marta dan Maria. Alih-alih menjawab seputar keterlambatannya, Yesus langsung menunjukkan sebuah aksi untuk kemudian memperbaiki situasi yang menunjukkan gambaran mengenai paradigma ilahi. Yesus yang membangkitkan Lazarus menunjukkan bahwa Dia berkuasa juga atas masalah, dan tentu itu berupa sebuah penyelesaian. Maka saudara-saudara, Yesus menunjukkan kepada dua orang ini, Marta, Maria, juga orang-orang Yahudi, tentang paradigma Allah. Mereka, orang-orang Yahudi bersama Marta dan Maria yang protes kepada Yesus, itu dianggap tidak terlalu berguna protesnya karena persoalannya sudah muncul, yaitu kematian Lazarus. Justru kemudian Yesus mengajak dua orang ini bersama-sama dengan orang Yahudi untuk berpikir ke depan, bagaimana supaya ini bisa diselesaikan, bagaimana supaya sukacita ilahi itu ada, bagaimana supaya kepercayaan kepada Allah itu bisa bangkit lagi. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan mendasar ketika manusia berpikir di masa lalu dan manusia yang berpikir di masa depan. Ada sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Katon Bagaskara dan Ruth Sahanaya sekitar tahun 2001 yang berjudul Usah Kau Lara Sendiri. Saudara-saudara, lagu ini mengisahkan tentang kemauan atau kesediaan dari si penyanyi untuk kemudian mendukung, memahami situasi yang sedang dialami oleh sahabatnya, oleh saudaranya, tetapi kemudian dia mau untuk menolong, membangkitkan. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi kemudian sebuah olah rasa tentang masa lalu, tetapi tujuannya adalah masa depan. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu, tak terbiasa ku dapati terdiam mendurang. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu, sekilas kala mata ini berbagi cerita. Ku datang sahabat bagi jiwa, saat batin merintih. Usah kau lara sendiri, masih ada saat tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Saudara-saudara, banyak orang pada masa kini masih bertanya, kenapa bangsa kita seperti ini, kenapa dunia keadaannya seperti ini, dan lain sebagainya. Berbagai teori disampaikan dalam rangka mencari jalan keluar, tetapi juga tidak sedikit dari pemikiran-pemikiran itu masih berorientasi pada masa lalu. Siapa yang salah, kenapa begini, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, lagu yang tadi dinyanyikan
ingin mengisahkan kepada kita, ingin mengajak kepada kita bahwa kita harus mencukupkan diri dengan pikiran-pikiran yang berorientasi masa lalu, dan sekarang kita menuju kepada pikiran-pikiran masa depan. Kita diundang untuk menata pikiran dan hati kita untuk dipakai menjadi alat Tuhan di dalam rangka menghadirkan kehidupan. Persoalannya adalah apakah kita mau mengarahkan paradigma berpikir kita ke arah masa depan seperti yang dikerjakan oleh Allah kepada kebangkitan dan kehidupan, ataukah pikiran kita masih tertuju pada masa lalu yang masih mencari dan mempersoalkan hal-hal yang sudah tidak bisa kita ubah. Saudara-saudara, sekarang ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam rangka menghadirkan kebangkitan kehidupan. Social and physical distancing, hidup sehat dan bersih, menahan diri untuk waktu yang sementara ini sudah menjadi bagian dalam kita mendatangkan kebaikan baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang lain. Pun sekarang ada undangan untuk mendukung teman-teman medis di dalam rangka berjuang menyembuhkan pasien-pasien corona, di dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Itu semua di dalam rangka mendatangkan kebaikan. Juga ada dukungan moral, doa maupun sumbangan dalam bentuk apapun. Kalau itu bisa kita kerjakan dengan sukacita, maka kita sudah pro kehidupan, kita sudah pro kebangkitan, kita sudah pro kepada kebaikan di masa depan. Nah, saudara-saudara, mari kita mencukupkan diri, bergunjing bercakap tentang masa lalu. Mari kita sekarang bangkit dan melangkah untuk menata masa depan yang mendatangkan kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Ayo mandek sing padha udrek bareng-bareng awake dhewe ngadeg. Gusti paling berkah, Tuhan memberkati kita. Amin.